Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku, Anelisler Satigufron atau biasa disapa Ara. Nah tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir Ustadz keren kita. Namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan atau biasa disapa Ustadz Fajri. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan asisten Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan Kara juga baik. Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Bismillah, kita saling belajar. Oke, baik. Nah, pemirsa TV-mu, kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya Ustadz Menjawab. Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke Instagram kita. Nah, Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema Idul Adha kenapa harus dirayakan setiap tahun. Nah, setiap tahun kita ngerayain Idul Adha dengan suasana yang hampir sama. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa momen ini terus diulang setiap tahun? Emang masih ada makna yang bisa kita ambil? Hari ini kita bakal dengar pertanyaan netizen dan langsung dijawab oleh Ustadz. Dan kita juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz kenapa sih Idul Adha itu harus diperingati setiap tahun? Apa nggak cukup sekali aja sebagai pengingat nih Ustadz? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ada namanya istilah Id ya, Idul Fitr dan Idul Adha. Nabi SAW ketika tiba di Madinah, awal-awal melihat orang-orang Madinah merayakan hari raya tertentu yang ada Islam atau boleh dikatakan hari raya jahiliyah. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, Qad abdallahu lakum bil idaini. Nabi SAW bersabda, telah Allah ganti untuk kalian, Id kalian ini, perayaan kalian ini dengan dua Id. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitr yang kata Nabi, khairun minha, yang lebih baik daripada yang kalian rayakan. Nah, maka Idul Fitr dan Idul Adha ini yang Nabi sebut lebih baik ya, kalau Nabi SAW riwayat Bukhari tadi, itu menunjukkan dia dua yang memang Allah kehendaki untuk diulang-ulang terus. Kehendaki perayaannya diulang, kehendaki momennya diulang. Dan otomatis Allah yang maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui, maha mengasihi, maha menyayangi, mustahil dong nyuruh sesuatu yang sia-sia gitu, nggak berfaedah. Memang kalau kita bicara Idul Fitri dan Idul Adha konteksnya di Indonesia itu lebih terasa hari raya Idul Fitri, ya nggak sih? Iya, betul. Ya, karena benar ya. Satu hal yang mungkin berkebalikan kalau kita bandingkan di Mekah lah setidaknya. Di Mekah itu justru lebih wah kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri, dan alhamdulillah saya pernah merasakan Idul Fitri, Idul Adha di Indonesia, di Arab Saudi, ya termasuk di Mekah, itu memang begitu. Apa yang orang sering sebut kayak berkebalikan. Bahkan di Timur Tengah secara umum lebih ramai Idul Adha sebetulnya daripada Idul Fitri. Karena Idul Adha ada penyembelihan, ya langsung terus bagi-bagi, disiangin, makan bareng gitu ya. Sementara Idul Fitri tidak seperti itu. Seringnya adalah ya ramai silaturahminya, tapi tidak ada proses pemotongan dan seterusnya. Tapi ada kesamaan nih dua hal ini, yaitu sama-sama ada makan-makan bareng. Kalau Idul Fitri misalnya bentuknya dengan beras dimasak, dan juga bahkan ya seperti Muhammadiyah memfatwakan boleh dengan uang, berarti bisa juga dia menghidangkan hidangan yang macam-macam. Termasuk, mohon maaf, yang tidak mampu yang menerima beras tersebut atau menerima uang zakat fitrah tadi, itu bisa menggunakan untuk menjamu tamu mereka atau makan dengan keluarga mereka, ya nggak? Iya, sehingga betul. Terus terus berbahagia di hari Lebaran tersebut. Bahkan Muhammadiyah juga dalam putusan terbarunya 2020 itu membolehkan distribusinya tidak harus di hari Id, boleh setelahnya. Dan ini pendapat juga mazhab Hanafi dan beberapa ulama lain. Jadi kebahagiaannya bisa lebih lestari.
Sama halnya dengan Idul Adha. Idul Adha juga Muhammadiyah sudah sejak lama itu memfatwakan dan juga masuk putusan juga bahwa boleh dagingnya dalam bentuk apa? Kornet, dagingnya diawetkan. Kornet tentu harus dimasak dulu kan ya, gitu. Boleh juga direndangkan terus dibagikan dalam bentuk rendang. Well, nggak semua ulama membolehkan hal tersebut, ya ada diskusi. Tapi melihat dalil-dalil yang ada, maka difahami dan ini juga pendapat mazhab Maliki. Boleh kok dagingnya itu dibagikan dalam kondisi sudah dimasak, sudah diolah. Otomatis berarti kalau di kornet itu kan udah mateng. Ya, setidaknya sudah mengalami proses pemasakan dan sejenisnya. Nanti urusan dimasak ulang lagi, urusan lain ya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa makan-makannya itu satu esensi sendiri di 2 hari raya tersebut. Ya, bahkan itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi kita. Ini daging hewan ternak seperti itu ya. Itu banyak gizinya yang bahkan para peneliti katakan itu tidak tergantikan pada asalnya dengan kandungan-kandungan protein nabati atau yang sejenisnya dari hewan, dari tanaman. Jadi tetap ada kepentingan di situ. Makanya Muhammadiyah sampai sekarang juga tidak membatalkan syariat Idul Kurban, Idul Adha, tetap harus menyembelih. Ya kalau misalnya ada kondisi mendesak, bencana alam dan sejenisnya yang lebih butuh uang, maka tentu saja Muhammadiyah pernah kok mengeluarkan edaran lebih prioritas membantu waktu itu zaman Covid ya. Dan ada mungkin beberapa masyarakat sangat butuh mengingat kondisi ekonomi waktu itu. Tapi tetap kurban ya kurban. Itu satu hal yang esensinya sangat terasa. Peningkatan gizi, ya supaya nggak stunting itu banyak yang terpenuhi gizinya dengan daging tersebut gitu. Apalagi kalau masyarakat Indonesia makin banyak yang berkurban ke Arab. Ya nggak kebayang nggak makin apa tuh? Makin dia akan lebih luas pemberian gizinya. Dan itu satu makna luar biasa. Belum lagi kisah yang melatar belakangi dari Idul Adha kan, misalnya kita tahu kisah Nabi Ibrahim. Beliau bagaimana menghadapi Namrud, diuji Allah dengan lawan yang dengan kutip ya jahat, diktator, tapi juga kemudian diuji lagi dengan suruh menyembelih apa? Anak sayangan yang ditunggu-tunggu. Nabi Ismail itu kan anak pertama Nabi Ibrahim, lama nggak punya anak. Gitu. Seandainya kita merasakan makna tersebut, oh saya mau diuji tidak hanya dengan hal yang nggak saya senangi seperti Namrud, tapi dengan hal yang saya cintai untuk saya korbankan. Itu berat banget sih, Ustaz. Nah, itu satu hal yang meaningful hari ini, sangat meaningful. Gen Z perlu pertanyakan, jangan-jangan mereka belum melakukan tadhiyah, pengorbanan tersebut. Dia belum berkorban tenaga karena baru disuruh orang tuanya, nak beli, malas, malas mah. Gimana? Terus mau belajar dikit, dikasih tugas, buka AI lah. Dari mana tuh? Mana pengorbanannya kira-kira gitu? Saya nggak bilang nggak boleh buka AI, cuma anggaplah peraturannya misalnya nggak boleh buka AI. Kayak gitu-gitu, kita butuhlah nilai-nilai seperti itu. Oke, baik. Ustadz nih ya, kan sekarang media sosial, terus kita mau berkurban, tapi kita buat story, buat itu. Apakah itu ajang pamer atau gimana, Ustadz? Ya, jadi memang asalnya itu lebih selamat amal soleh kita itu disembunyikan. Terlebih amal soleh yang sunnah ya. Kurban termasuk hukumnya sunnah, sehingga sekilas aturan asalnya apa? Disembunyikan. Tapi sunnah Nabi SAW menunjukkan beliau kurban terang-terangan. Di situ berarti ada pertimbangan maslahat syiar, maslahat keteladanan, gitu ya. Mengalahkan maslahat menjaga keikhlasan. Bukan artinya nggak apa-apa nggak ikhlas, enggak. Tapi disitulah juga kita diuji keikhlasan kita. Allah firmankan di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi apa? Keikhlasannya, takwanya itu. Nah, jadi di situ ada apa ya? Perjuangan keikhlasan juga memberikan keteladanan. Dan kalau dia berhasil melakukan itu, menjaga niat sambil melakukan terang-terangan, supaya orang, netizen yang melihat story-nya terinspirasi. Wih, masih muda sudah kurban, misalnya contohnya. Wah, Masya Allah, tabarakallah, host TV-mu kita nih, ternyata rajin berkurban. Kan wargamu atau sobatmu termotivasi kira-kira gitu. Wah, ayahanda, ibunda, PCM, PWM misalnya contoh. Nah, itu kan jadi, wah. Jadi story-nya justru lebih banyak manfaatnya daripada mudarat yang dia bisa jaga dengan ikhlas tadi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa TV-mu, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih. Ustadz, kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Nah, dia menanyakan kalau cerita tentang Nabi Ibrahim itu sama terus tiap tahun, kenapa kita harus tetap mengingatnya Ustadz? Oke. Jadi ini udah bagus ya, sudah mengasosiasikan Idul Adha dengan kisah Nabi Ibrahim. Itu satu hal penting ya. Dan kisah Nabi Ibrahim di Al-Quran termasuk yang lengkap lah. Ada beliau masa kecil, remaja, kemudian fase-fase baru membangun keluarga, sampai beliau udah punya anak, bahkan udah punya cucu gitu ya, ada cucu. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak membosankan ceritanya. Apalagi kalau kita terus gali lagi, dan kisah di Al-Quran pada akhirnya tidak fokus pada kronologi, Kak Ara dan juga netizen sekalian ya, sobatmu yang berbahagia. Tapi lebih fokus pada ibroh gitu. Lihat aja misalnya salah satu episode penting adalah Nabi Ibrahim itu bersama Nabi Ismail itu berlari-lari bermain bersama gitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Itu satu episode penting, bagian dari cerita yang biasa dibawakan untuk kurban ya. Ternyata ada ayah bermain dengan anak. Dengan sebutan ya bunai. Dan juga memanggil, Masya Allah. Kamu bagus sekarang. Dan ya itu the point juga ya. Dia memanggil dengan panggilan sayang. Wahai anandaku. Siapa yang hari ini memanggil anandaku? Tong, paling gitu ya kadang-kadang. Atau memanggil nama yang anak itu nggak seneng didengar panggilan tersebut kalau di SD-nya dia. Mama jangan, atau bapak jangan panggil aku dengan panggilan kecil itu dong. Kan kadang sebagian anak begitu ya. So, itu pelajaran luar biasa sekali. Pelajaran kedekatan keluarga. Jadi, keluarga tuh akan dekat, nggak cuma di Idul Fitri lah. Minta maaf segala macam gitu ya, yang biasa umumnya orang lakukan. Tapi Idul Adha pun ada momen kekeluargaan, makan bareng, nyate bareng, bayangin tuh, coba, ya nggak? Seru-seruan kan? Yuk kita nyate bareng, kumpul keluarga besar, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal yang luar biasa. Nah, terlebih kalau kita bayangkan juga, jangan lupa nih, nggak boleh lupa, Idul Adha itu hubungan juga dengan haji, yang kaya dengan pelajaran ya. Masya Allah, di sebagian tim kita ini ada yang mau berangkat haji nih, besok kayak kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan Allah berikan haji yang mabrur ya, amal soleh, diterima keberkahan. Mudah-mudahan kita juga yang belum haji ya atau belum umroh, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan juga, amin ya rabbal alamin, gitu ya. Balik lagi, jadi jangan kita menganggap cerita Nabi Ibrahim itu membosankan dan satu model. Dia banyak pelajaran bisa digali. Tinggal ini juga para ustadz, penting nih ya, para ayah, para ibu menggali lebih jauh tentang kisah Nabi Ibrahim tersebut. Buku-buku yang ditulis, artikel yang ditulis, harus juga memperhatikan variasi daripada kisah tadi ya. Nah, tambahan lagi, ada penelitian dilakukan oleh Profesor Hermann Ebbinghaus ya, dari University of Bonn di Jerman. Beliau punya konsep yang menerangkan bahwa, ini beliau psikolog, manusia itu butuh untuk diingatkan berkala. Jadi meskipun itu lagi, diingatkan lagi. Gampang gini, kita ada hari AIDS sedunia kan gitu ya. Iya. Kita mengingatkan bahayanya pergaulan bebas. Bahwasanya efek dari dosa pergaulan bebas tidak hanya di akhirat, tapi juga apa? Di dunia. Diingatkan lagi setiap tanggal tertentu setiap tahun, ya nggak? Iya. Itu bahkan lebih sempit cakupannya daripada kisah Nabi Ibrahim yang kita bisa gali lebih luas. Apalagi sih? Ya banyak lah hari raya atau momen-momen penting ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang berulang-ulang. Terlebih sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Oke, baik Ustadz. Terus apakah nilai keikhlasan dalam Idul Adha ini masih bisa diterapkan di dunia kerja atau dunia perkuliahan nih Ustadz? Baik, satu hal penting, Islam itu di dalam himpunan Putusan Tarjih ya disebutkan adalah agama yang tidak hanya ngurusin akhirat ke arah, ya, tapi juga untuk kebaikan dunia. Ya. Nah, lisolihi dunyahum wa ukhrahum, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi apapun yang diajarkan dalam Islam, kekhusyuan dalam sholat misalnya, akan berguna tidak hanya berpahala, tapi apa? Untuk fokus kita selama beraktivitas, ya nggak? Ketenangan batin sehingga kita lebih tegar menghadapi masalah-masalah, kan gitu. Khusyuk di sholat. Sama di sini juga ikhlas ketika menyembelih hewan kurban. Di situ terlatih pengorbanan kita, ketulusan kita. Kita ini mau pamer apa enggak sih? Di situ tuh ujian. Nggak mudah, jangan disangka mudah berikhlas
dalam hal seperti itu. Kayak Jamaah Dahlan ya, dalam buku beliau Falsafah Kelompok Ayat Al-Quran, beliau tegaskan bahwa syarat diterima amal soleh ada dua ke arah. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kurban, selain ada dimensi fikih mengatur bagaimana berkurban yang biasa diajarkan para ustadz-ustadz Muhammadiyah ya, dari putusan dan fatwa tarji, tapi juga ada dimensi yang tadi saya sebut, yaitu dimensi apa? Keikhlasan, takwa yang Allah sebut di surat Al-Hajj ayat 37. Belum lagi kepedulian sosial. Ya nggak sih? Iya. Jadi, jangan sampai kita bayangkan bahwa amal soleh dalam Islam itu cuma urusan dia dengan Tuhan. Iya, itu juga, tapi juga ada urusan dia dengan siapa? Masyarakat sekitar. Bahkan kurban, itu kan benar-benar menyasar objek penerima yang langsung menikmati, ya nggak sih? Misalnya mereka, banyak loh yang jarang makan daging. Kita jangan, mungkin kalau di Jakarta bisa jadi satu hal yang biasa, tapi kalau banyak daerah mereka butuh. Alhamdulillah juga Muhammadiyah sudah memfatwakan ya ke arah ya bahwa boleh-boleh saja daging kurbannya dibagikan ke tempat yang bukan di daerah dia. Walaupun jangan sampai melupakan circle-nya ya. Iya, yang terdekat dulu. Apalagi kalau kita bicara misalnya Palestina, kan bisa kurban dikirim ke Palestina kan? Atau berkurban langsung di sana? Mungkin. Atau nggak usah jauh Palestina, misalnya sebagian masyarakat di Indonesia, daerah terpencil 3T ya. Iya. Bisa juga yang seperti itu. Tapi kurban bisa, kita misalkan ngasih duitnya aja ke apa lembaga yang dipercaya. Jadi kita mewakilkan. Bilang tolong belikan dan sembelih gitu. Malahan bisa dagingnya kemudian disimpan oleh mereka. Kalau mereka mau jual boleh nggak? Mereka udah nerima dagingnya nih. Penerima daging kurban. Iya, itu gimana tuh Ustadz? Nah, boleh-boleh saja karena itu sudah milik mereka. Itulah alasan ya ulama, meskipun ya sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah membolehkan dibagikan dalam kondisi sudah diolah, ya nggak sih? Kornet apa gitu ya. Tapi tidak dipungkiri kalau melihat peta pendapat ulama, mayoritas mengatakan harus dikasih dalam kondisi mentah. Nah, Muhammadiyah tentu tidak meremehkan untuk mengkonsideran pendapat itu ya, yang mayoritas tadi. Jadi tetap diperhatikan. Boleh jadi maslahatnya lebih besar kalau dikasih mentah, sehingga mereka bisa jual lebih leluasa gitu kan ya, menyimpan dan diolah dengan lebih variatif. Sehingga kalau kita bagikan dalam bentuk sudah disate misalnya, ya udah disate aja. Kita bagikan dalam bentuk sudah di. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan udah diolah gitu. Betul ya. sekali. Menurut pendapat yang lebih kuat menurut Muhammadiyah, dan itu pendapat mazhab Maliki sudah kita singgung tadi ya. Gitu. Tapi mayoritas melarang. Kita hargai pendapat tersebut dan make sense dari sisi hikmah tadi. Tapi problemnya kan apa selalu harus mentah? Malah bisa jadi ada masyarakat yang kalau dikasih mentah bingung olahnya, ya nggak? Iya. Atau bahkan kalau dibentuknya dalam bentuk kornet lebih awet sehingga bisa dia makan 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, tidak perlu takut cepat basi, cepat busuk. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa TV-mu, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, masih dengan tema yang sama nih, tentang Idul Adha. Dan kita juga masih ada pertanyaan dari netizen nih Ustadz. Langsung aja kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, banyak orang yang cuman ngerasa Idul Adha itu sekedar hari raya biasa nih Ustadz. Gimana caranya biar kita bisa lebih memahami maknanya Ustadz? Baik. Dan satu hal yang penting adalah hari raya itu identik dengan tadi ya, bersenang-senang, makan-makan. Bahkan khusus Idul Adha sendiri, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hadis Bukhari Muslim. Hari-hari tasyrik, which is ya, hari-hari yang setelah hari Idul Adha kan ya, 11, 12, 13 itu hari-hari makan, hari makan-makan, minum-minum. Nggak boleh puasa. Nggak boleh, bahkan haram puasa, gitu kan ya. Dan hari berzikir. Jadi, Masya Allah ya, kita sering menganggap makan-makan, minum, ngumpul-ngumpul tuh kayak sesuatu yang buang-buang waktu gitu ya. Tidak berfaedah. Padahal sebenarnya Islam melihat ada nuansa sosial di situ, kekeluargaan. Malah dianjurkan oleh Islam sendiri. Betul, bahkan nggak boleh puasa kan ya. Berarti sampai orang, saya mau beribadah nih puasa gitu. Tadi dulu, ibadahnya jangan puasa. Ibadah yang lain dulu.
Karena pada akhirnya ibadah kan tunduk pada perintah Allah. Jadi kalau Allah nyuruh, yuk sholat, nyuruh sholat. Kalau Allah bilang, jangan sholat. Sholat nggak? Enggak kan, tunduk pada Allah, bukan tunduk pada keinginan diri. Contoh, perempuan sedang haid kan, aku mau sholat ya Allah, lagi haid. Nggak boleh sholat. Nggak boleh sholatnya, dan dia nggak sholat karena nurut sama Allah. Berpahala nggak berarti? Berpahala. Justru tidak sholat malah berpahala, sama di sini. Hari tasyrik juga begitu. Nah, berhubung juga kita bisa kaitkan itu dengan keikhlasan Kak. Jadi ternyata keikhlasan dalam berkurban ya itu ada penggerakan terhadap bisnis. Jadi gini. Kebayang nggak sih? Mungkin orang akan berpikir daripada udah 5 juta beli kambing terus dipotong baru bagi-bagi, udah kasih aja duit 5 juta. Kebayang nggak sih pernah ada yang bilang begitu? Iya. Atau mungkin pernah dengar atau mungkin kepikiran. Nah, tapi pikir baik-baik, renungi bahwa ternyata dengan kita mengikuti aturan Allah memang harus nyembelih ya. Kalau menyembelihnya nggak wajib sih, cuma maksudnya nggak bisa kita meniadakan kurban sama sekali sedunia gitu. Nggak usah kurban nggak berguna, yang penting bagi-bagi duit aja. Itu nggak boleh kayak gitu, karena udah ijma ulama, memang itu satu hal yang disyariatkan. So, kita harus pikirkan, itu seandainya 5 juta tadi diberikan sebagai uang saja di hari raya ya. By the way, hari tasyrik masih boleh nyembelih kan? Berarti 4 hari sebetulnya nyembelih. Kemudian setiap orang itu cuma ngasih 5 juta dan ada orang, sekelompok orang juga yang ngasih 5 juta beli kambing itu disembelih. Ya, pada bagi duit 5 juta dan bagi-bagi apa? Kambing yang disembelih itu. Kayak dia beli, disembelih. Mana yang ternyata lebih menggerakkan ekonomi? Jawabannya? Yang bagi-bagi daging itu. Oh iya, daging. Lebih menggerakkan ekonomi. Kenapa? Karena dia nggak sekadar apa? Memberikan uang kepada memberikan daging kepada orang-orang yang menjadi penerima daging. Iya. Tapi dia memberikan uang kepada peternak kambing. Betul. Peternak kambing mengelolanya. Berarti di daerahnya dia akan kelola betul, suburlah tanah tempat dia berternak. Jadi ya ekonominya berjalan. Terus itu desa dan kota saling ketergantungan ya nggak? Nah, siklus itu nggak ada tuh kalau seandainya langsung ngasih duit selesai. Ngasih duit selesai, nggak Dan nggak ada. muter. Iya. Perputaran lebih dahsyat di situ. Di sini mungkin aja ada perputaran. Dia pakai untuk bisnis. Tapi di sini lebih dahsyat lagi. Bahkan lebih variatif. Kalau dia ngasih uang, ya mungkin orang jualan itu aja. Iya. Tapi ini benar-benar menyuburkan alam, memakmurkan alam, ya nggak sih? Iya. Nah, di situ ada pelajaran lagi bahwa ikhlas ternyata tidak bertentangan dengan menggerakkan ekonomi. Jadi kalau Kiai Dalam pernah bilang, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Bukan artinya kita nggak boleh mengembangkan sama usaha Muhammadiyah misalnya contoh. Dan kemudian dia menghasilkan keuntungan dan sejenisnya, tetap itu tidak bertentangan. Penjual kurban, dia mengambil untung nggak? Mengambil untung. Boleh diperkenankan. Apakah mencemari takwa, mencemari ikhlas? Pak, saya ikhlas Pak nyembelih. Bapak-bapak ikhlas juga ya. Kambingnya nggak usah ambil untung loh. Pas-pasin aja gitu misalnya contoh ada biaya. Atau Bapak kasih gratis, kan kita ibadah Pak. Saya ibadah, Bapak ibadah. Gimana? Bisa kita bilang gitu ke abang-abang peternak domba, peternak kambing. Dia paling bengong ya. Karena nggak gitu konsep ikhlas dalam Islam, tidak dipertentangkan dengan menggerakkan ekonomi. Ikhlas itu adalah dia tulus pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beramal. Tapi kalau Allah bolehkan ngambil untung, boleh nggak ngambil untung? Boleh. Boleh. Bahkan di ayat-ayat haji Allah firmankan, laisa alaikum junahun anta batahu fadlan mir rabbikum. Tidak dosa kalian saat musim haji turut mencari karunia dari Allah. Maksudnya gimana? Sambil haji bawa apa tuh? Dagangan gitu ya. Ya, misalnya ada yang ke sana bawa apa kira-kira produk Indonesia. Oke, produk tertentu lah ya, yang cuma ada di Indonesia gitu ya. Bawa tempe, tempe gitu contoh. Jualan di sana. Haji tetap haji ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Tapi boleh juga sambil mengambil untung. Untung sama. Dan begitu juga dakwah secara umum banyak sisi yang Allah perkenankan kok mengambil keuntungan di situ. Dan pada akhirnya keuntungan kalau bagi sebuah gerakan dakwah dipakainya kembali kemana lagi? Ke dakwah lagi. Ya nggak sih? Iya. Menyemangati dia, karena kasihan juga. Orang mungkin nggak keluar tuh ide kreatif dakwahnya kalau dia misalnya punya problem ekonomi di rumah, hutang menumpuk, bayaran sekolah, nunggak gitu ya? Iya. Istri dan anak kelaparan. Gimana bisa fokus berdakwah kira-kira? Ya nggak? Betul. Bisa excel. Nah, itulah tadi. Jadi tetap ada
Lingkaran ekonomi tadi bergerak, dibalut juga dengan yang tadi Allah sebut apa? Takwa. Dibalut dengan ikhlas, tidak bertentangan. Bisa tidak bertentangan. Ya bisa juga bagi orang yang greedy bisa bertentangan. Dia nggak ngurusin nilai ta'ala, bodo amat, dia murni bisnis. Ada loh kayak gitu orang. Mudah-mudahan bukan kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga niat kita dan perbaiki niat semua kaum muslimin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan tentang tema kita kali ini nih Ustadz? Oke. Jadi kita harus melihat satu ibadah termasuk perayaan hari Id itu dalam konteksnya yang makro. Jangan kita sempit hanya melihat dari ritual, sholat, nyembelih, tidak. Tapi dia juga satu kegiatan ibadah amal soleh yang menggerakkan, yang memajukan masyarakat, menyuburkan alam, ya nggak? Iya. Nah, kemudian di situ ada syiar etika terhadap hewan, ya nggak? Gitu. Islam mengajarkan sopan, ihsan ketika menyembelih, itu sebuah peragaan yang luar biasa, syiar. Tentu memang kita harus evaluasi juga, banyak muslim yang tidak bijak dan tidak etis, ya, tidak menerapkan sunnah Nabi lah ketika menyembelih. Tapi kalau dia menerapkan sunnah sesuai yang sebenarnya, maka itu justru adalah syiar yang luar biasa, teladan bagi peradaban-peradaban manapun. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan pemirsa TVMU, terima kasih telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan saya, Nelis Larsati Gufron, bersama Ustadz Fajri dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.